Masih banyak ya adik-adik itu bertanya bahwa bagaimana sih kita bisa menemukan judul dengan waktu yang cepat ya dan mungkin tidak akan ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, pada video ini saya akan memberikan jalan keluar yang terbaik yang hanya dalam waktu 5 menit Anda sudah bisa menemukan judul skripsi dan bisa saudara ajukan ke dosen pembimbingnya. Mau tahu caranya bagaimana? Oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Baik adik-adik, kita lanjut. Ya, tadi yang sering saya sampaikan bahwasanya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu seringkali kebingungan ketika menentukan topik penelitian ya atau menentukan judul penelitian. Antara topik sama judul itu sebenarnya yang perlu adik-adik ketahui itu berbeda ya, gitu. Ya, jadi kalau topik penelitian itu dia lebih skupnya lebih ini ya, lebih besar. Kalau judul itu dia lebih skupnya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau yang selama ini adik-adik itu mengalami kesulitan di dalam menentukan judul karena di sisi yang lain saudara itu harus ada tekanan ya, ada pressure dari dosen pembimbing ataupun dari jurusannya di mana ada waktunya saudara itu harus sudah mengumpulkan judul ya. Di video-video saya yang lain itu banyak sekali saya singgung bahwa bagaimana sih tipsnya kalau kita mau lulus dalam waktu katakanlah mungkin hanya cuma 3,5 tahun itu gampang banget sebenarnya ya. Nah, itu Anda bisa membuat yang namanya journey ya. Journey. Jadi ada perjalanan dalam proses perkuliahan. Nah, tetapi kali ini saya mau membahas bahwa banyak sekali adik-adik itu mahasiswa, Pak, saya kebingungan membuat sebuah judul ya, topik penelitian. Oke. Nah, seiring dengan sebenarnya perkembangan zaman adik-adik ya, untuk membuat sebuah judul itu sebelum adanya teknologi AI, itu sebenarnya kita membuat judul itu gampang banget sebenarnya. Nah, sedang ketika sudah ada teknologi AI, itu jauh lebih mudah lagi untuk mendapatkan judul-judul skripsi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah tidak semua mahasiswa itu paham terkait dengan teknologi AI. Mereka mau memulainya dari mana sih sebenarnya? Kemudian apa yang harus dilakukan ketika ini saya sudah dihadapkan dengan teknologi AI. Jadi sedikit penjelasan, apapun AI yang Anda gunakan, ya, kalau tidak mengetahui cara menggunakannya, itu juga tidak bisa, gitu. Nah, oleh karena itu teknologi AI itu menggunakan suatu apa ya, suatu metode yang dimana dia akan lebih efektif ketika kita menggunakan prompt, ya, menggunakan prompt itu atau perintah, ya, lebih tepatnya diskusi. Jadi yang perlu disclaimer dulu dari teknologi AI itu tidak semua AI itu bisa secara 100% kita percaya bahwa itu sumbernya, terutama sumber referensi ya, sumbernya itu terpercaya. Nah, tetapi sebenarnya ada cara-caranya biar sumber yang kita peroleh itu terpercaya dan dimasukkan ke dalam sebuah AI. Gitu ya, nanti mungkin pada video-video berikutnya deh saya baru akan menjelaskan. Nah, tetapi kali ini itu saya lebih akan menekankan bahwa bagaimana sih caranya kita mendapatkan judul itu hanya dalam waktu 5 menit menggunakan AI. Oke? Nah, karena teknologi AI itu menggunakan metode prompt, maka kita buat dulu dari prompt yang lebih sederhana dulu. Nah, prompt yang lebih sederhana itu bagaimana? Jadi, AI itu lebih efektif kalau menggunakan prompt dalam bahasa Inggris. Itu lebih efektif, gitu. Jadi, kalau misalnya Anda tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, kan ada media translator ya, menggunakan translator ya udah ditranslate dalam Anda tulis dalam bahasa Indonesia kemudian ditranslate kemudian nanti dipastekan di teknologi AI. Nah, kebetulan yang akan saya demokan itu adalah menggunakan ChatGPT. Kenapa kok ChatGPT? Karena bagi saya dan beberapa orang yang saya pelajari juga
ChatGPT itu disebut sebagai mothernya of AI ya. Jadi orang tuanya AI gini ya, ibunya AI. Kenapa demikian? Karena AI-AI yang lain itu kalau adik-adik tahu, itu mereka membeli chip dari ChatGPT. Mau pakai AI apapun, itu mereka belinya chipnya dari ChatGPT. Jadi kalau ditanya bahwa gak usah lagi pakai ChatGPT karena sumbernya tidak terpercaya, susah mencari jurnalnya, itu karena saudara nggak tahu caranya bagaimana. Sedangkan kalau di luar negeri itu kita kuliahkan ini yang kayak gini. Oke? Nah, kita coba dengan perintah yang sederhana dulu ya. Jadi caranya itu adik-adik bisa terapkan ini ya. Caranya seperti ini. Misalnya um, kita akan membuatkan beberapa alternatif. Kemudian dari hasil jawaban dari ChatGPT itu kemudian Anda kembangkan gitu kan. Kita buat dulu seperti ini. Buatkan 5 judul skripsi di jurusan apa misalnya? Teknik sipil ya. Teknik sipil yang lagi up to date. Ya, yang lagi up to date. Jadi, kalau perintahnya itu akan lebih spesifik, yang keluar hasilnya juga akan lebih bagus. Gitu. Ini saya gunakan prompt yang paling sederhana aja dulu. Artinya, saya tidak bisa langsung mengajarkan saudara yang langsung expert ya, yang langsung apa? Permainan orang-orang expert gitu. Ini yang paling sederhana saja. Artinya dari sini itu Anda bisa mengembangkan kembali ya. Alangkah lebih bagusnya seperti yang saya bilang tadi kalau digunakan dalam bahasa Inggris dulu kemudian di paste-nya di sini ya. Tapi ini saya buatkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita enter. Kita coba lihat seperti apa. Nah, dia keluar jawabannya seperti ini. Jadi ada pengembangan material ramah lingkungan untuk pengembangan berkelanjutan, meneliti alternatif material pembangunan ramah lingkungan seperti beton berbasis limbah dan lain-lain ya. Um, ini kalau menurut saya yang poin nomor satu tidak begitu tidak begitu kalau saya ya dosen pembimbingnya ya tidak begitu sesuatu hal yang menarik gitu karena kalau berbicara tentang beton yang berbasis dari limbah itu sudah lama sebenarnya gitu ya itu kalau saya tetapi kalau menjadi sebagai alternatif bahwa karena S1 itu kan cukup untuk mengetahui saja ya jadi tidak perlu harus menghasilkan sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, artinya kalau Anda tidak tertarik di sini atau tertarik di sini itu bisa dikembangkan kembali. Itu yang poin satu ya. Coba kita lihat yang nomor dua. Analisis kinerja struktural bangunan tinggi terhadap gempa menggunakan metode base isolation. Nah, ini agak sedikit menarik. Kenapa demikian? Karena itu lebih kita sesuaikan dengan keadaan yang saat ini terjadi di negara kita, misalnya di Indonesia gitu ya. Seberapa sering terjadi gempa gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau di negara-negara yang lain ya, seperti saat ini saya lagi studi di luar negeri itu, mereka sepertinya siap dengan keadaan gempa gitu ya, bangunan-bangunannya gitu. Nah, Indonesia itu mungkin belum belum sampai ke situ pola pikirnya gitu. Ya, studi ini fokus pada aplikasi dan efektivitas metode base isolation dan dalam melindungi bangunan tinggi dari dampak gempa bumi melalui simulasi dan analisis data nyata. Oke, kalau yang ini itu lebih kepada prediksi saya adalah prototype. Ya, prototype. Nah, itu. Jadi kalau prototype itu kita membuat alat simulasi gitu, ya. Ini oke sih nomor 2 ini. Karena kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita ya. Kemudian yang ketiga itu optimalisasi desain jaringan drainase perkotaan menggunakan teknologi smart city. Yang nomor 3 tidak juga menarik bagi saya karena kalau kita berbicara tentang teknologi smart city itu sudah lama gitu. Jadi smart city itu related dengan
apa itu hmm, net zero gitu ya. Itu related dengan net zero atau yang dulu kalau adik-adik kenal itu yang namanya Eco Campus. Jadi dia ada hubungannya dengan smart city gitu ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang jaringan drainase perkotaan dengan memanfaatkan teknologi canggih dan IoT untuk mengatasi masalah banjir di kota-kota besar. Secara tujuannya sih bagus ya, cuman judulnya tidak membuat saya menarik gitu. Gitu. Itu kalau saya sebagai dosen pembimbingnya. Kemudian kalau yang keempat itu evaluasi dan peningkatan kualitas aspal daur ulang dalam campuran hot mix ya. Jadi dia mau menyelidiki potensi aspal daur ulang dengan alternatif yang lebih berkelanjutan daripada aspal baru dengan mengevaluasi properti mekanis dan durability-nya dalam berbagai kondisi. Ini menarik ya, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau dikembangkan bahwa aspal yang digunakan itu dia bisa menyerap air gitu ya. Dia bisa menyerap air. Kondisinya bisa menyerap air. Itu lebih bagus. Kemudian yang kelima, implementasi teknik bioremediasi untuk stabilitas tanah dan proyek konstruksi. Studi ini tentang penggunaan bioremediasi, penggunaan agen biologis seperti mikroorganisme dan tanaman untuk mengurangi kontaminasi dan peningkatan stabilitas tanah dalam proyek konstruksi. Cukup lah, lumayan ya untuk yang nomor 5. Nah, ini kan Anda sudah mendapatkan ya alternatif ini ya. Tetapi yang perlu adik-adik ketahui bahwa dosen-dosen Anda itu juga sudah tahu yang namanya teknologi AI. Nah, bagaimana caranya buat nanti apa itu ini itu Anda bisa ketika mengajukan ke dosen-dosen itu, dosen pembimbingnya terutama itu bisa langsung diterima, tidak ditolak gitu. Karena nanti bisa mereka mencurigai bahwa ini dari AI ini kalian yang dapatnya gitu. Karena tidak semua dosen itu masih melek tentang AI, tapi mereka paham ya gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya ya. Kenapa demikian? Karena kalau saya buat video terlalu panjang itu seringkali tidak ditonton ya, hanya di skip-skip. Oke, kita ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.